Halo, assalamualaikum. Sini sayang, sini tuh. Halo, bilang halo. Assalamualaikum. Maya. Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi hari ini aku tuh dulu pernah banyak yang ngechat gitu di DM di Instagram, pengen tahu cerita soal aku promil gitu. Jadi promil si Siren ini. Jadi aku mau cerita, buat share aja sih, biar mungkin ada beberapa yang juga pengen promil, pengen berbagi tips bagaimana cerita aku dulu promil. Ini berdasarkan pengalaman aku, jadi jangan di skip biar ceritanya itu lebih jelas gitu. Jadi kalau kalian ada yang ingin kalian tiru juga bisa detail gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi aku itu menikahnya 29 November 2019. Terus jadi awalnya tuh kayak gini, aku tuh kan namanya kita baru nikah ya kan, jadi nggak yang terlalu mikirin hamil atau enggak gitu. Jadi pas awal-awal bulan pertama aku menikah ya biasa aja. Jadi cuman aku itu tipe yang kayak misalnya apa ya namanya ya, kalau peribahasa itu kayak sedia payung sebelum hujan lah gitu ya. Jadi karena aku tuh khawatir, misalnya kan kayak gini, misalnya kita tiba-tiba kita hamil tapi kita nggak tahu gitu kan. Jadi aku untuk menghindari hal seperti itu, jadi setiap kali hampir setiap minggu aku tuh rutin ngecek pakai test pack, jadi buat jaga-jaga aku hamil atau enggak gitu. Mungkin kesalahannya tuh ya bisa jadi ini juga menjadi dampak negatif ya, karena membuat kita tuh jadi kepikiran gitu. Harusnya mungkin kita ya udah jalanin aja gitu kan. Kalau aku kan enggak, jadi baru nikah terus setiap mulai dari rutin, mulai seminggu atau 2 minggu sekali aku ngetes pakai test pack buat memastikan apakah aku hamilnya atau enggak gitu kan. Kenapa aku ngetes pack terus, ngecek? Aku itu takutnya gini loh, misalnya kita tuh hamil dan kita nggak tahu kita hamil, terus kita jadinya kayak yang nggak ngejaga apa ya namanya ya, kita lasa atau kita aktif kesana kemari gitu, sementara kita hamil kita nggak tahu. Dan aku juga nggak tahu kan, aku tuh kan takut gitu. Jadi dulu aku tuh orangnya super penakut gitu kan. Jadi aku takut seandainya aku hamil, ntar aku naik turun tangga atau jalan-jalan ke mall atau ngapain gitu aktivitas yang berat dan bikin aku keguguran, itu kepikiran. Jadi pada dasarnya itu mungkin aku tuh terlalu overthinking ya, terlalu berlebihan memikirkan hal yang terlalu negatif gitu. Jadi dikit-dikit negatif pemikiran aku dulu saat itu. Jadi mungkin itu salah satu penyebab kenapa aku lama hamil. Dan memang itu dianjurkan sama beberapa spesialis kesehatan, dokter kandungan, kalau kita tuh nggak boleh stres. Jadi sementara aku kan stres saat itu karena dikit-dikit aku mikirin test pack. Terus jadi yang harus kalian catat pertama yaitu tipsnya kalau dari aku yaitu enjoy your life. Jadi kalian nikmatin aja prosesnya di awal nikah. Kalian nggak usah memikirkan ada masalah apa ini segala macam. Yang penting kalian benar-benar hindari stres. Oke, next. Jadi setelah aku 3 bulan lamanya, awalnya itu cuman kayak ya nengok test pack terus negatif, melihat test pack terus negatif, berterusan sampai 3 bulan. Di titik 3 bulan itu aku mulai jadi yang kayak ketika aku ngelihat negatif itu aku kecewa gitu. Jadi setiap kali aku ngelihat aspek itu aku kecewa, dan tapi aku nggak berhenti di situ. Meskipun aku kecewa, tetap aku masih coba ngetes pack lagi gitu. Jadi di situ aku mulai stresnya tuh lumayan berat ya, karena
sebenarnya aku udah pernah nanya ke beberapa orang, bahkan yang mereka tuh apa ya, masih 2 tahun juga belum hamil gitu kan, dan mereka tuh nggak mengalami itu secepat aku terlalu cepat untuk stres katanya kayak gitu kan. Jadi setelah 3 bulan aku tuh jadi mulai yang kayak searching di YouTube atau di Google gitu, apa sih masalahnya, kenapa aku bisa lama gitu. Nah jadi aku searching gitu, jadi aku tuh yang kayak hampir setiap saat itu aku mempelajari soal permasalahan orang, kenapa telat hamil, kenapa susah, dan kenapa permasalahannya, penyebabnya apa. Jadi aku suka belajar sendiri gitu. Tapi dari aku belajar sendiri ini juga menambah beban pikiran ya sebenarnya. Jadi kayak misalnya gini, aku baca kalau misalnya nggak boleh mengonsumsi ini itu gitu kan. Jadi aku kayak apa-apa itu ya aku batasi. Semua hal yang menyangkut soal permasalahan mengapa kita telat hamil, semuanya aku lakukan gitu. Jadi sampai kayak yang aku tuh memang benar-benar ngejaga banget. Jadi misalnya aku ada planning mau jalan-jalan nih, jadi aku pikirkan baik-baik, apa kalau aku jalan-jalan ini apakah bikin tubuh aku semakin tidak fit, dan atau aku semakin jadi kayak yang kecapean gitu kan. Jadi sangat ngebatasin diri saat itu. Jadi ya itu mungkin salah satu juga, nggak tahu ya kenapa, tapi ya kayak gitu. Mungkin beberapa dari kalian juga mengalami hal tersebut, biar ngejaga tubuh banget gitu kan ya. Tapi sebenarnya nggak bagus juga sih terlalu kayak gitu, apalagi masih awal gitu kan. Setelah aku mulai overprotektif sama hal-hal dan apa yang aku makan, aku mulai nyari vitamin gitu. Jadi awalnya itu aku nyoba Volavit. Aku tuh tipe orang yang takut minum obat ya. Jadi nggak cuman obat, misalnya aku mau minum vitamin nih, aku tuh pasti searching dulu, ini berbahaya untuk apa gitu, apakah ada unsur yang ada efek samping untuk ginjal ya kan. Jadi dulunya sebelum pokoknya aku masih gadis-gadisnya dulu, aku itu pernah ada keluhan, ginjal aku tuh sering nyeri gitu kan. Dan aku nggak periksa ke dokter sih, cuman aku tuh orangnya kepo. Jadi saking kepo dan saking pengen taunya dan saking takut ke dokternya, aku itu selalu kayak otodidak belajar sendiri gitu. Jadi aku kayak menganalisa, atau apa namanya, aku tuh menganalisa diri aku sendiri sakit apa gitu. Ntar aku bakal nyari solusi sendiri ya, selalu kayak gitu. Jadi kita lanjut ke vitaminnya ya. Jadi di 3 bulan setelah itu aku tuh langsung minum susu Prenagen yang Essensis, pokoknya Prenagen yang promil. Terus sama aku minum Volavit. Itu juga hasil dari searching di YouTube, sumber-sumber lain gitu yang aku baca, dan beberapa orang yang sukses gitu kan. Jadi dan ini memang harus sih, wajib sih. Jadi kita itu untuk hamil itu kita butuh tubuh yang fit, tubuh yang nutrisinya ada gitu, yang siap gitu kan. Jadi setelah aku mengonsumsi 2 hal tersebut, aku tuh masih speknya masih negatif kan. Jadi makin bikin penuh tanda tanya kan di diri aku, udah minum ini kok nggak bisa gitu kan. Udah minum berapa kotak susu, udah minum vitamin dan segala macam, kok nggak bisa gitu kan. Jadi makin bikin aku stres dong. Terus setelah udah minum vitamin, udah minum susu juga nggak berhasil, aku tuh mulai searching terus kayak aku udah ngasih vitamin ke tubuh aku, dan berarti ada hal-hal yang seharusnya tidak aku konsumsi gitu. Misalnya kayak gini, kita tuh nggak bagus kalau mengkonsumsi olahan kedelai itu terlalu berlebihan, kayak soya, tahu, tempe. Itu nggak dianjurkan karena ada kandungan dalam kedelai itu
yang memperkecil hormon hormon apa ya namanya, aku saat itu tahu cuma sekarang udah lupa. Pokoknya ada kandungan yang memperkecil mengurangi hormon pada kita gitu. Cuman nanti kalian boleh searching lagi soal kedelai, tahu, tempe. Jadi kayak ada kandungan dalam kedelai itu yang bisa menurunkan hormon, kalau nggak salah sih hormon estrogen gitulah. Pokoknya kalian bisa searching lagi biar detail ya, biar lebih jelas. Yang penting aku udah ngasih clue-nya kalau kedelai itu juga sesuatu yang berdampak negatif untuk promil gitu. Terus setelah itu aku juga ini mungkin ini juga menjadi hal-hal yang bisa kalian ikuti ya, tapi dengan syarat kalian juga harus mencari sumbernya lagi gitu. Jadi kan aku cuman ngasih clue aja nih kalau tempe gitu kan, tempe, tahu, dan kedelai pokoknya. Dan satu lagi yang nggak boleh itu yang aku baca itu adalah kita keseringan. Kan ada nih beberapa orang yang makannya cuma ayam aja, mereka tuh nggak suka konsumsi makanan selain ayam. Jadi kayak ayam, pokoknya ayam-ayaman gitulah kan. Jadi nggak suka ikan gitu. Nah itu tuh juga nggak bagus, karena terutama ayam potong ya, ayam apa sih namanya, ayam boiler ya, itu ayam boiler yang ayamnya warna putih itu. Jadi ayam boiler itu nggak bagus, karena kalian bisa searching sini kalau sumbernya nggak salah aku Ustadz Zaidul Akbar. Nah oke. Jadi setelah itu beberapa clue yang aku dapat di awal ya, itu masih awal banget sih. Terus karena aku nih, jadi kan gini nih, kan aku udah minum vitamin dan segala macam. Terus aku juga menghindari hal-hal yang memperkecil kesuburan, seperti hal-hal yang aku bilang tadi. Aku udah coba kedua hal ini dan hasilnya juga masih negatif ya, masih aku cek terus negatif sampai aku tuh memikirkan kayak gini, ini kayaknya aku harus periksa deh, soalnya kalau cuman menebak-nebak kita tuh kayaknya nggak tahu sih masalahnya itu di mana. Meskipun di dalam hati aku tuh masih ada ketakutan, kayak kalau aku cek, aku takut nih mendengar apa sih namanya ya, mendengar hasil yang dokter katakan itu apa. Masalahnya aku masih nggak siap kan sebenarnya, sampai sejauh itu pemikiran aku, sampai overthinking itu. Bahkan untuk ngecek ke dokter pun aku kayak yang takut, kayak yang ya mungkin tergantung orangnya juga sih. Dan aku tipe orang yang seperti ini pula. Jadi menghadapi situasi lama mendapatkan kehamilan itu menjadi perjalanan yang berat di hidup aku. Nah next, terus setelah aku merasa aku harus pergi ke dokter biar mendiagnosa aku ya tuh masalahnya apa. Jadi sebelum aku pergi ke dokter, aku searching juga sih pengalaman beberapa orang, dan ternyata kalau misalnya masih 4 bulan belum dapet gitu tuh terlalu cepat untuk pergi ke dokter. Dan sampainya kita di dokter pun mereka bakal nanya, memang promilnya udah berapa lama gitu, kosongnya tuh udah berapa lama, mereka pasti bakal tanya. Dan minimalnya itu mereka bakal menawarkan program hamil sama mereka, itu pun minimal kita udah kosong 2 tahun. Jadi terlalu dini kalau aku tuh mau bawa ini ke dokter gitu kan. Jadi aku mengurungkan niatnya dulu untuk ke dokter, dan aku mulai searching lagi nih, belajar lagi kan. Jadi dan tips lagi, hal yang juga harus kita hindari itu selama masa promil mandiri ya kayak aku. Jadi kita tuh harus mengurangi mengonsumsi makanan yang berlemak itu kayak yang gorengan, terus makanan yang digoreng dengan minyak yang dipakai berulang kali, itu juga sangat nggak baik untuk kesehatan. Karena aku juga pernah baca kalau
lemak-lemakan kayak gitu tuh, itu tuh bisa memperkecil sel telur kita. Jadi untuk hamil kita butuh sel telur yang besar gitu, yang fit, yang dalam dalam kata sehat ya. Jadi kalau kita terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, itu bisa memperkecil sel telur kita. Nah, satu hal lagi, ini nih juga menjadi faktor penting ya dalam proses promil, yaitu misalnya ini kalian setahun atau 2 tahun sebelumnya kalian menikah, itu berat badan kalian 50 kilo misal ya, aku nggak tahu ya berat badan yang idealnya kalian ya, ini contoh aja. Jadi misalnya berat badan kalian 50 kg, terus setelah kalian menikah berat badan kalian naik menjadi 55 kilo misalnya. Terus kalian mungkin diantara kalian ada yang kosong sampai kayak setahun atau 2 tahun, dan berat badan kalian naik turun jadi kayak misalnya tadi 55 terus jadi 60 dan segala macam. Itu namanya statistiknya itu tidak yang rata gitu. Jadi untuk hamil juga kita membutuhkan berat badan yang yang naiknya tuh nggak yang kayak jauh kali gitu ya. Paling nggak misalnya berat badan kita 50 ya 52 gitu, atau tetap 50 kayak gitu ya. Ataupun turun pun juga nggak baik, misalnya jadi 45, itu juga nggak bagus. Jadi berat badannya yang normalnya kita biasanya itu berapa ya, harus segitu gitu. Atau enggak kayak gini, misalnya sebelum hamil berat badan kalian 50 kilo, tiba-tiba kalian seiringnya beberapa bulan naik jadi 60, itu juga kalian harus balikin lagi ke berat badan 50-nya lagi gitu. Nah, jadi yang perlu kalian catat itu dari beberapa tips yang tadi udah aku sampaikan, yang penting itu adalah yang perlu kalian tahu. Jadi ini semua berdasarkan pengalaman ya, jadi bukan berdasarkan riset gitu. Jadi ini pengalaman untuk aku gitu, dan aku pun juga mempelajari dari pengalaman beberapa orang di sosial media. Jadi mungkin ada sebagian yang nge-share dan aku mengikuti tipsnya. Jadi jadi perlunya kalian mencari detailnya lebih lanjut. Jadi misalnya aku bilang hindari makan tahu atau tempe dan ayam gitu, kalian bisa searching lagi lebih lanjut soal satu persatu tips yang aku kasih tahu ke kalian gitu. Nah, jadi setelah berat badan menjadi masalah, aku lumayan sih agak naik juga kemarin. Cuman jadi karena aku simpulkan segala macam ini kayaknya aku harus mengubah pola hidup sih. Jadi tips selanjutnya itu adalah mengubah pola hidup kalian. Jadi yang kayak bangun pagi, makan di jamnya makan, dan hindari junk food dan segala macam. Pokoknya pola hidup sehat. Jadi mulai itu aku tuh kayak komit gitu sama diri aku sendiri, aku harus mengubah makanan aku nih gitu. Jadi aku mulai. Nah, jadi saking kuatnya keinginan aku tuh untuk hamil, jadi dulunya pas aku masih gadis itu aku tuh suka diet gitu kan, dan diet aku selalu gagal. Lucunya saking aku pengennya hamil, aku tuh benar-benar komit untuk diet. Jadi aku tuh dietnya tuh bukan diet ngurangin makan ya, tapi diet nggak makan gorengan, nggak makan nasi juga kan karbohidratnya banyak kan gitu. Jadi gulanya maksudnya. Jadi aku tuh mulai makan sehat sampai aku catat gitu. Jadi aku tuh beli not gitu kecil untuk aku catat. Jadi aku tuh nyatat hari ini, aku catat apa yang aku makan, semua yang aku makan aku catat biar aku tahu gitu kan apa yang aku makan hari ini baik atau enggaknya. Jadi lebih kayak terorganisir aja gitu. Jadi aku tuh kayak yang makan kalian tahu ubi jalar itu bagus ya untuk promil. Pokoknya makanan yang bagus untuk hamil semua yang aku konsumsi, kayak alpukat, kayak ubi jalar, keledek gitu, ubi jalar, umbi-umbian itu bagus untuk promil. Jadi aku catat setiap hari itu aku tuh selalu mengonsumsi makanan yang bagus untuk promil. Misalnya nih alpukat, jadi misalnya hari Senin aku makan alpukat, besoknya aku makan ubi jalar. Pokoknya setiap hari itu ada makanan yang bagus untuk hamil gitu, toge dan segala macam gitu. Sudah menghindari makanan yang tidak baik untuk hamil, aku mulai mengkonsumsi makanan setiap hari yang bagus untuk promil. Dan
aku juga minum vitamin, minum susu, dan ini yang konsumsi ya, yang konsumsi. Dan terakhir aku nyobain resepnya dokter Zaidul Akbar yang JSR-nya gitu, mulai dari kayak jamu-jamu yang kayak kunyit, jahe, jeruk nipis, madu, itu direbus. Itu pokoknya kalian bisa searching lagi yang lebih detail ya. Jadi biar kalian tahu resepnya aja gitu. Terus aku konsumsi itu setiap pagi dalam keadaan perut kosong, baru aku serapannya pun yang sehat. Pokoknya aku mulai mengubah kebiasaan makan aku gitu, jadi kayak makanan yang sehat-sehat. Dan ini juga dilakukan kami berdua, jadi nggak aku sendiri ya, berdua gitu. Dan terus aku ada juga temen aku yang bilang kalau bisa mengkonsumsi toge itu setiap hari ya, sampai bosan aja nggak apa-apa gitu. Bahkan udah bosan masih disuap juga gitu kan. Jadi juga aku mengkonsumsi toge sebagai sayuran yang wajib ada gitu setiap hari. Setelah itu sampai di pernikahan 8 bulan. Nah, setelah aku juga mulai mengonsumsi JSR dan segala macam. Jadi aku sudah merasa aku sudah melakukan yang terbaik ya. Jadi kayak makan dan segala macam. Namun juga aku belum hamil. Jadi itu tuh di saat 8 bulan ya, udah 8 bulan aku promil gitu. Jadi setelah kayak gitu tuh kita nggak bisa terhindar dari stres ya. Jadi puncaknya aku mulai yang kayak sampai nangis itu di 8 bulan promil. Jadi misalnya ada orang yang cuma nanya dikit aja, itu aku tuh kayak nyimpan tuh di hati. Misalnya dalam satu hari pagi aku ketemu orang, terus aku ada yang nanya, udah hamil gitu misalnya kan, dan aku ngomong belum gitu, biasa senyum ya kan. Terus ntar sorenya aku ketemu teman yang misalnya nikahnya serentak sama aku dan dia udah hamil besar gitu kan misalnya. Ya itu tuh juga kayak aku simpan di dalam hati secara nggak sadar ya, semuanya terjadi gitu kan. Dan ntar malamnya aku nangis aku nangis sampai yang kayak terseduh-seduh gitu, gimana gitu, sedih banget gitu kan. Terus asal sholat aku juga nangis. Terus kalau cerita ke suami sambil nangis yang benar-benar sebaper itu gitu. Bahkan aku tuh pernah pas lebaran pas lagi yang tinggi-tingginya covid ya, 2019, 2020, 2021 kan, itu kan lagi tinggi-tinggi yang covid. Jadi ada alasan sih untuk enggak mengunjungi orang-orang gitu kan. Jadi aku tuh yang kayak yang berdiam diri di rumah, saking kan aku tuh menghindari orang biar nggak nanya ke aku udah hamil apa belum, aku kenapa nggak hamil, apakah aku memang benar-benar niat aku pingin nggak hamil kan. Pada kepo nih semua orang gitu kan. Dan sebenarnya orang nggak kepo pun aku ngerasa ketika orang ngelirik aku ngerasa tuh ngelirik perut aku gitu. Kebayangkan kalian gimana stresnya aku. Jadi kesimpulan aku di 9 bulan ya, menuju 9 bulan aku kosong promil, dan aku menyimpulkan kalau yang aku hadapi ini juga tekanan mental ya, tekanan psikis aku gitu kan. Jadi yang perlu kalian ketahui ini untuk yang pasutri yang baru menikah gitu, kebanyakan orang susah hamil itu juga karena mentalnya kena ya. Jadi yang namanya menikah itu tidak seindah imajinasinya anak remaja ya. Jadi menikah itu di awal pernikahan kita tuh banyak mendapatkan hal-hal baru di hidup kita. Yang namanya menikah itu kan ibadah ya, jadi pasti ada ujiannya. Jadi di peralihan antara kita masih melajang dan kita menikah itu sangat berbeda kan. Dan mental setiap orang itu berbeda-beda dalam menjalankan pernikahan itu gitu. Belum lagi kita mengenal keluarga baru, perekonomian kita, mengatur ekonomi kita berdua yang baru, hal-hal baru semua kan. Yang tadinya kita diasuh sama orang tua, sekarang kita mengelola semuanya sendiri gitu. Jadi ada banyak tekanan mental dalam pernikahan, dan itu juga menjadi salah satu faktor yang menambah beban pikiran dan stresan kita gitu, psikis kita gitu. Jadi menurut aku ya, untuk hamil, untuk menjalankan promil gitu, kita butuh pemikiran
ketenangan jiwa, ketenangan batin, itu semua kita butuhkan. Dan dari situ aku tuh mencari cara gimana ya biar aku tuh nggak stres, gimana biar aku tuh tenang, gimana biar mental aku tuh kuat, nggak lemah gitu, gimana gitu kan. Jadi setelah aku searching, jadi aku menemukan sumber kalau dengan kita berkebun itu tuh bisa mengatur emosi gitu. Jadi berkebun itu bisa menjadi terapi untuk ketenangan jiwa. Jadi melakukan bercocok tanam gitu, itu tuh bisa mengobati kestresan. Jadi yang dari yang sumber aku baca gitu. Jadi pokoknya jadi untuk terapi ya. Jadi terapi kita tuh pengalihan juga, pengalihan pikiran, terus merefresh. Pokoknya berkebun itu punya manfaat yang bisa bisa mengatur ketenangan jiwa lah intinya. Jadi aku tuh dari situ sih ceritanya kenapa aku mulai suka berkebun ya. Jadi buat yang viewers aku yang kenapa aku suka berkebun ya, ini dia alasannya awal-awal mulainya gitu. Jadi ya aku mulai berikhtiar melakukan segala hal biar promilnya sukses gitu kan. Jadi memang di saat itu 9 bulan ya, menuju ke 10 bulan juga masih negatif nih, masih satu garis. Jadi aku udah ngelakuin segala hal, aku bercocok tanam, dan aku mulai menata emosi, dan aku menunggu dengan sabar sampai, dan setiap hari aku juga masih sering belajar. Dan itu tuh di 10 jalan ke 11 bulan ya, aku udah ngelakuin semua yang aku bilang tadi. Terus akhirnya aku ngecek ke dokter. Ini karena udah 10 jalan ke 11 nih, jadi aku kayak udahlah cek aja gitu, biar masalahnya juga lebih jelas kan apa gitu. Akhirnya pas aku pergi cek, kebetulan dokter kandungannya itu laki-laki, jadi aku USG, cuman USG apa 3D ya, 3 dimensi gitu, 2 dimensi apa 3 dimensi, pokoknya yang gambarnya hitam putih masih. Jadi aku cuman ngecek USG aku aja, si suami aku nggak, cuman aku. Dan hasil USG-nya itu dia bilang nggak ada masalah sih, cuman sel telurnya kurang besar aja. Tapi kalau misalnya bisa-bisa aja, cuman mungkin kalau lebih besar ya lebih besar kemungkinan dan lebih cepat gitu kan. Jadi ya udah, berarti karena nggak ada masalah dan aku pulang. Dan mereka juga menawarkan sih apa mau promil sama mereka, cuman aku nggak sih, aku pengen nyoba dengan cara aku sendiri dulu, karena aku tuh tipe orang yang lebih suka ke apa ya, hal-hal yang nggak begitu obat-obatan gitu kan. Jadi terus aku pulang ke rumah dan aku juga masih rutin berkebun. Terus hasil kebunnya aku makan sendiri, aku konsumsi. Jadi aku memang pola hidup sehat ya, mulai dari semuanya, pokoknya pola hidup aku udah aku ubah menjadi pola hidup sehat. Nah, jadi di sela-sela waktu itu aku juga, setelah aku mengubah semua kehidupan sehat nih, jadi aku di sela-sela waktu itu aku tetap belajar ya. Jadi aku nemu channel Islami ya, ini kayak ceramah gitu. Jadi di channel ini mereka menjelaskan kalau misalnya kayak gini nih. Misalnya untuk hamil itu kita tuh butuh kondisi tubuh yang sehat ya. Jadi misalnya gini nih. Misalnya aku punya sakit mah. Jadi dan aku nih ibaratkan ini namanya pasien ya, ini nih pasien yang mengidap penyakit mah, tapi dia juga dalam masa promil. Jadi kata si ini kan ini nih yang channel yang aku dengar ini tanya jawab radio gitu kalau nggak salah. Cuman karena ini hal baik ya, kenapa nggak aku coba gitu kan. Jadi dia bilang gini, untuk hamil misalnya, tubuh kita ini berkaitan semua loh, kayak kita ini satu kesatuan antara tubuh kita, jantung, paru-paru, hati, dan usus segala macam gitu kan. Jadi untuk hamil itu kita tuh organ-organ tubuh kita yang lain tuh harus sehat gitu sih katanya ya. Cuman kan nggak ada salahnya kita untuk mencoba ya kan. Jadi mulai dari situ aku juga minum OJSR yang untuk ginjal, karena kan aku punya permasalahan sama ginjal, cuman emang nggak parah. Jadi aku minum JSR ginjal, makan makanan sehat dan segala macam. Dan setelah pas di 11 bulannya aku tuh merasa ada beberapa hal yang terobati gitu, kayak yang
masalah ginjal aku tuh udah kayak aku nggak pernah merasa keluhan lagi kan. Saat itu tuh masih sering ngilu-ngilu gitu loh dulunya, tapi memang pas akhir-akhirnya itu semakin nggak ada, aku nggak pernah ngerasain sakit lagi. Dan aku merasa aku tuh lebih lapang, jiwa aku tuh lebih luas, lebih lapang dan berbesar hati ketika orang nanya atau orang kepo soal aku hamil atau enggak. Dan pokoknya aku jadi lebih kayak yang I'm fine gitu kan. Jadi aku siap gitu, aku siap untuk hamil. Dan suami aku juga sering bilang kayak gini, apapun pola pikir kita itu akan terjadi gitu kan. Misalnya kita apa ya namanya, aku tuh bilang aku bisa hamil, aku siap hamil, berarti aku bakal hamil gitu. Jadi setelah semua yang aku lakukan itu, dan tibalah suatu hari aku itu iseng, padahal ini udah sebulan aku nggak ngecek tes pack nih. Jadi dan di hari itu aku tuh ngecek tes pack iseng gitu kan, pas aku cek oh negatif, terus aku lempar di meja. Nggak aku lempar tapi aku letak gitu di meja. Dan pas sore aku tuh lagi beresin meja, aku lihat kok ada 2 garis kan di mejanya. Jadi pas aku lihat lagi di meja aku kaget kan, kok 2 garis, dan ternyata disitulah aku tuh hamil gitu. Dan aku USG dan aku pastikan ke dokter kandungan, dan aku yang benar positif hamil, dan usia kandungannya sudah 2 minggu kalau nggak salah pas aku cek. Nah jadi begitu ceritanya. Dan tips-tipsnya aku tuh selalu ngedoain semoga semua perempuan yang mengalami apa yang aku alami disegerakan positif hamil. Jadi dari sini kesimpulan aku tuh kayak gini teman-teman. Jadi kita tuh juga tetap harus berusaha ya. Banyak beberapa orang kan, aku udah hamil nih, udah punya anak segala macam, terus ada yang nanya sama aku, terus aku bilang beberapa tipsnya, dan aku ngerasa mereka tuh gini, pas aku bilang jangan makan ayam ya, aku bilang coba deh, aku bilang. Terus mereka tuh beralasan kayak gini, nggak bisa kalau nggak makan ayam karena sukanya cuman ayam. Please deh teman-teman semua, aku juga semua hal yang aku lakukannya tidak mudah. Kayak yang aku diet aja tuh nggak mudah ya, nggak pernah aku melakukan diet selama aku hidup, dan cuman waktu itu aku diet gitu. Jadi pokoknya kalian harus berusaha, kalian juga berdoa, kalian juga harus mempelajari. Disinilah momen dimana kalian bisa mengenal lebih jauh diri kalian. Mungkin kesempatan sebelumnya ya kita acuh kan sama diri kita. Jadi jika kalian para ibu promil, jadi disinilah momen kalian lebih mengenal lagi diri kalian lebih bisa mengenal lagi suami kalian sendiri, dan kalian bisa mulai mengatur pola hidup sehat. Bahkan dari saat promil sampai selanjutnya kita bakal punya anak, kita bakal memberi empati ke anak dan segala macam, menyusui. Jadi momen-momen ini adalah kesempatan kita untuk mengubah pola hidup kita menjadi lebih sehat lagi gitu. Dan kayak yang aku bilang pertama tadi, kalian tips semua yang aku beri kalian bisa cari sumber yang lebih lanjutnya. Dan sebagai tambahan nih, ini aku baru mengetahuinya baru-baru ini, nggak aku lakuin, cuman mungkin kalian bisa lakukan, yaitu adalah yang aku ketahui dari ceramah Ustadz Buya ya kalau nggak salah. Jadi kita ini nih suami istri nih, kita coba mandi hujan di luar, nggak pakai sendal, kayak menyatu dengan alam gitu. Kita mandi hujan dan setelah itu kita berhubungan. Itu juga aku baru mengetahuinya. Alasannya ini dia. Jadi alasannya itu kalau kata Buya ya kalau nggak salah. Jadi alasannya itu adalah ada sel-sel hujan itu menghidupi sel-sel yang mati. Itu ada hadisnya kayak gitu. Jadi dengan hadis ini beberapa ustadz itu berpendapat kalau juga misalnya orang yang disebut mandul, meskipun dia nggak mandul tapi disebut mandul ya maksudnya, dengan mandi hujan itu mungkin ada sel-sel yang mati yang hidup gitu. Dan bisa jadi salah satu sel yang hidup itu adalah sel untuk menuju kehamilan ya, begitulah. Oh ya, dan ada juga sedikit tambahan yaitu afirmasi positif. Nah jadi kalau kalian searching di YouTube itu ada namanya
audio afirmasi positif untuk promil. Kalian bisa searching, itu juga bisa membantu ketenangan psikologis kalian. Jadi yang aku ada sedikit quotes buat kalian yang lagi promil, biar kalian lebih semangat lagi, biar kalian lebih punya gairah untuk semangat gitu untuk menyambut kehamilan. Yaitu aku kan ketika aku hamil aku mengatakan dengan diri aku, wah inilah dia alasan kenapa aku baru hamil sekarang. Maksudnya ini waktu yang tepat. Aku merasakan kalau ya memang ini waktunya gitu. Jadi ketika suatu saat mungkin kalian hamil, aku yakin itu adalah waktu terbaik untuk kalian hamil. Begitu. Itu kalimat menurut aku ya. Dan aku misalnya kalau aku ditanya apa yang aku rasakan, kalau aku tanya ya kenapa aku baru hamil sekarang gitu, aku merasa begini loh, Allah itu mengasihi kita anak itu memang di saat yang tepat. Aku percaya kayak gitu. Jadi hampir setahun ya aku promil ya. Setahun aku promil itu adalah masa dimana Allah itu mengajarkan ke aku agar aku tuh bisa menjadi seorang ibu yang baik, seorang ibu yang sabar, seorang ibu yang cermat, pintar, seorang ibu yang bisa membuat makanan yang baik, ya kayak gitu. Jadi di masa promil ini adalah masa pengubah diri aku. Jadi Allah itu memberi kita tuh waktu, Allah tuh memberi kita masa tenggang untuk memiliki buah hati gitu kan, anak. Itu tuh adalah itu tuh mungkin Allah tuh menyuruh kita untuk mengubah diri kita menjadi orang yang lebih baik, biar kita lebih siap memiliki anak. Karena ini aku kan udah punya anak nih, justru mendidik anak itu tidak mudah, lebih susah lagi gitu. Bakal ada petualangan yang lebih panjang lagi gitu. Jadi inilah gunanya masa promil untuk kesiapan mental gitu. Oke, jadi itu semua yang aku bilang ke kalian semua itu adalah pengalaman yang pernah aku jalani. Dan aku harap semua teman-teman semua yang lagi promil itu bisa semangat, bisa tetap berikhtiar. Dan semoga tips-tips yang aku berikan di video ini itu bisa membantu kalian semua. Dan percaya aja deh, kalau aku bilang ya, percaya aja kalau Allah itu pasti akan memberikan di saat waktunya udah tepat. Jadi bisa jadi itu adalah momen dimana kita tuh bisa memperbaiki diri, bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi buat kalian jangan menyerah, jangan patah semangat. Dan kalau kalian mau nanya-nanya di komen, kalian bisa. Dan kalau kalian mau nanya sama aku, kalian bisa chat di komen, aku pasti balas. Karena tujuan aku bikin video ini memang aku ingin membantu teman-teman semua, karena aku pernah mengalami kan. Jadi aku tahu rasanya. Dan semoga kalau kalian mau nanya, tanya aja. Dan semoga apa yang kalian dambakan segera hadir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah. Dadah. Ini namanya Shiren.